Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah tentang riba. Adapun peta konsep pembahasan kita adalah pengertian riba dan hukumnya, jenis-jenis riba, dalil dilarangnya riba, cara menghindari riba dan hikmahnya, serta menjauhi riba. Pertama, pengertian dan hukum riba. Menurut bahasa, riba berarti tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok tanpa ganti imbalan sebagai syarat terjadinya suatu transaksi. Melakukan riba hukumnya haram. Hukum Islam menyebutkan bahwa riba adalah merupakan tindakan batil atau salah, tindakan fasad atau merusak, tindakan zulum atau zalim atau penindasan, serta merupakan perbuatan yang dikutuk. Jenis-jenis riba. Para ulama ahli fikih lebih spesifik membagi riba ke dalam 4 bagian. Yang pertama riba fadl atau riba fudul, yang kedua riba qard atau riba qardi, yang ketiga riba yad, dan yang keempat riba nasi'ah atau riba nasya'. Riba fad adalah penukaran dua barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Sekira-kira ilustrasinya, hutang beras seberat 1 kilogram, tapi harus dibayar dengan beras seberat 1,5 kilogram. Maka 0,5 kilogram itu disebut riba. Ada tambahan 0,5 kilogram. Kemudian contoh lain, menukar 1 liter premium dengan 1,5 liter premium. Maka setengah atau 0,5 liter merupakan tambahan, dan tambahan itulah yang kemudian disebut dengan riba. Yang kedua riba qard. Riba qard merupakan riba dalam bentuk utang piutang dengan syarat ada tambahan bagi yang memberi utang. Contoh, seseorang meminjamkan uang kepada temannya dengan syarat saat pengembalian uang tersebut harus bertambah nilainya atau nominalnya. Ilustrasinya misalnya, hutang dana sebesar 1 juta rupiah, tapi yang harus dibayar kemudian sebesar 1.050.000 rupiah. Maka ada tambahan sebesar 50.000, dan itulah yang kemudian disebut dengan riba. Yang ketiga riba yad. Riba yad adalah riba yang dilakukan dalam transaksi jual beli yang belum diserah terimakan namun oleh si pembeli dijual lagi. Contohnya, seseorang menjual suatu barang kepada pembelinya, namun barang tersebut belum diambil, tapi oleh si pembeli menjual barang yang sudah ia beli tadi kepada orang lain, tetapi barangnya belum diterimanya. Artinya riba yad adalah transaksi telah terjadi namun barang belum diterima, tapi sudah dijual kembali kepada orang lain. Riba yad dalam pengertian atau contoh yang lain, seseorang mengambil barang, setelah dibayar si penjual langsung pergi, padahal si pembeli belum melihat barang yang telah dibelinya. Kemudian yang keempat adalah riba nasya'. Riba nasya' atau disebut dengan nasi'ah merupakan riba jahiliyah, yaitu melipat gandakan tambahan karena adanya penundaan waktu pembayaran. Ilustrasinya misalnya, tanggal 1 Januari 2022 diterima dana sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dibuat perjanjian akan dibayar pada tanggal 1 Februari 2022 sebesar 1.050.000 rupiah. Berarti ada tambahan 50.000, dan itulah yang disebut riba. Bila dibayar pada tanggal 1 Maret atau 1 bulan kemudian, ditunda 1 bulan kemudian, maka yang harus dibayar menjadi 1.100.000 rupiah. Maka ribanya menjadi 100.000 rupiah. Kelipatan dari tambahan yang pertama. Kemudian bila dibayar pada tanggal 1 April kemudian, 2 bulan kemudian,
atau ada penundaan pembayaran 2 bulan, maka yang harus dibayar adalah Rp1.150.000. Berarti tambah lagi, dilipat gandakan lagi ribanya atau tambahannya menjadi Rp1.150.000. Maka ribanya kemudian dalam 3 bulan sudah Rp150.000. Begitulah seterusnya. Kemudian selanjutnya dalil dilarangnya riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 130 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maksudnya, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum syawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama, artinya sama-sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian cara menghindari riba dan hikmahnya. Cara menghindari riba ada beberapa, di antaranya membiasakan hidup sederhana. Jika terpaksa harus berhutang, maka jangan berhutang kepada rentenir. Jangan sekali-kali bekerja sama dengan rentenir. Kemudian bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan riba. Kemudian upayakanlah transaksi dengan lembaga atau bank syariah. Adapun hikmah diharamkannya riba adalah yang pertama, selamat dari sikap tamak dan serakah. Kedua, terhindar dari hidup malas. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan aniaya pada kaum yang lemah. Yang keempat, terhindar dari pemerasan para pelaku riba. Yang kelima, selamat dari ancaman Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui dan kita sudah baca tadi dalilnya, ayatnya dan hadisnya bahwa Allah dan Rasulullah itu mengutuk riba. Kemudian menjalani kehidupan lebih tenang, kemudian terjalin hubungan baik dan sehat antar sesama. Kemudian menjauhi riba. Hukum Islam mengharamkan segala bentuk riba, sehingga menjauhi riba merupakan ibadah. Riba menimbulkan kerugian pada diri sendiri, kerugian kepada orang lain,
kerugian kepada masyarakat umum lainnya. Riba juga dikatakan sebagai kejahatan tidak pidana. Karena itu harus kita jauhi transaksi-transaksi yang ada di dalamnya riba. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir saya akan menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah mengutuk riba, orang yang memakannya, yang memberikan makanan, penulisnya, yang menyaksikannya, mereka yang mengetahui, orang yang memfasilitasi, yang meminta difasilitasi, orang yang menusuki tubuhnya dengan jarum sehingga hitam bekasnya, yang meminta ditusuk dengan jarum atau tato, yang mencabut rambut dan meminta dicabutkan rambutnya. Hadis riwayat Tabrani. Demikianlah penjelasan singkat tentang riba. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kemudahan rizki dan diberikan kekuatan untuk istiqomah agar tidak terjerumus ke dalam riba, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.